خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita diberi kesempatan untuk mengikuti kajian ngopi pagi hari ini bersama Abi Ridwan Abadi. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis. Dengan harapan semoga bacaan ayat suci, semoga kajian ngopi pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat untuk kita, bisa kita ajarkan dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Laudi. Kepada Saudara Laudi dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Laude. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah tingkat keimanan kita, menjadi sebab turunnya hidayah, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu masuk pada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah ya teman-teman, semoga Allah selalu limpahkan kepada kita rahmatnya, semoga kita selalu diberikan hidayah, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di pagi hari ini. Insyaallah. Baik, gimana kabarnya teman-teman semua yang sudah hadir hari ini? Semoga semuanya teman-teman diberi kemudahan ya untuk bisa belajar dan juga terus mengupgrade diri kita. Baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan, dan di pagi ini kalau kita sebelumnya ada materi yang saya siapkan, ini karena kemarin saya punya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, maka kemungkinan besar hari ini adalah fokus kita jawab pertanyaan dulu ya, Ustaz Ahmad ya. Jadi kayaknya kemarin ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ustaz Ahmad tolong disiapkan. Nah, saya akan membahas di pagi hari ini adalah bagaimana caranya menjadi istiqomah. Jadi pertanyaan pertama yang sudah hampir 2 pekan belum sempat kita jawab ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana untuk kita bisa istiqomah ya. Nah, saya kemarin sedikit bercanda ya, istiqomah itu memang berat gitu ya. Karena kalau yang ringan itu namanya istirahat. Iya, memang tidak mudah untuk kita bisa istiqomah karena balasannya Masya Allah luar biasa ya. Balasannya surga. Nah, maka hari ini kita akan coba bersama-sama kita bahas tentang bagaimana kita bisa istiqomah. Kemarin saya sempat menyampaikan, ibaratnya istiqomah itu satu amalan yang kecil, yang sederhana, yang Allah sukai ketika dilakukan dengan cara istiqomah. Misal gini, ketika kita melakukan suatu kebaikan, misalnya sedekah gitu ya, kita sedekah subuh 300.000 sebulan. Gitu.
Itu nilai yang misalnya kita sedekahkan. Tapi cuma sekali. Jadi artinya apa? Nanti setiap habis gajian, misalnya tanggal 2 apa tanggal 5, kita, oh ya, sisihkan 300.000. Nanti bulan depan gitu lagi 300.000 gitu. Nah, ini sebulan sekali. Tapi ada yang dia sedekahnya misalnya cuman 10.000 sehari. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sampai sebulan. Ya. Kalau dikumpulkan, diakumulasi juga terkumpulnya 300.000. Ya. Sama-sama 300.000, apa yang membedakan? Yang satu dilakukan sebulan sekali, yang satu dilakukan setiap pagi. Nah, Allah ternyata lebih menyukai amalan yang dilakukan adalah dengan cara istiqomah, meskipun kecil. Kalau dilihat seolah-olah sama-sama 300.000, tapi berbeda di mata Allah, karena yang satu ada nilai istiqomah di dalamnya. Nah, ambilkan contoh misalnya. Nah, ini tolong dijawab di kolom chat, teman-teman. Kira-kira, ya, eh, kapas 1 kilo dengan emas 1 kilo berat mana? Ya, teman-teman semua. Coba dijawab di kolom chat. Kapas 1 kilo dengan emas 1 kilo kira-kira berat mana? Coba. Oh, Masya Allah. Udah fokus ternyata. Saya pikir masih belum fokus ya. Masya Allah, udah fokus semua sudahan ya. Sama. Bener, 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 bener. Sama. Nah, sekarang saya ambilkan contoh. Kapas, satu ember ya. Ya, anggaplah satu ember. Atau satu gelas deh. Ini anggap aja ada gelas. Kapas satu gelas ini satu gelasnya segini ya. Kapas satu gelas dan emas satu gelas ini, kira-kira berat mana? Sama-sama satu gelas. Satu kapas, satu emas. Nah, kenapa jawabannya berbeda? Nah, tadi yang satu sama, tapi yang ini berat emas. Kenapa? Padahal sama-sama satu gelasnya. Apa yang membedakan? Karena, ada yang tahu ya, kira karena apa? Oh, aduh, Mas Budi lebih berat. Yes, berat jenis atau masa jenisnya lebih berat. Nah, jadi berat jenis atau masa jenisnya lebih berat. Jadi walaupun volumenya sama, berat jenis lebih berat. Nah, itulah perumpamaan contoh satu amalan yang dilakukan dengan istiqomah. Jadi secara mungkin volume sama tadi, sama-sama satu gelas. Tapi berat jenisnya, kalau ditimbang, itu akan lebih berat ketika dia dilakukan secara istiqomah. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan dengan istiqomah, itu walaupun kecil, dia akan seperti emas. Dia akan berat jenisnya akan berat ditimbangan di mata Allah. Nah, maka sahabatku sekalian, ya mari kita belajar untuk bisa menjadi istiqomah dalam kehidupan. Tidak mudah, tidak mudah. Ujian, godaan, tantangan, itu luar biasa gitu untuk kita apa namanya tidak istiqomah gitu. Nah, maka banyak sekali kita gagal, banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena gagal dalam keistiqomahannya. Nah, baik. Kita akan coba saya izin untuk share screen. Udah tampak belum, Ustaz Ahmad? Kelihatan ya? Sudah, Bi. Sudah, Alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan coba bahas. Pembahasan kita adalah bagaimana cara menjadi istiqomah. Ya, ikhtiar untuk istiqomah. Nah, dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan pertama yang kita bahas di kajian lebih pagi kita hari ini. Nanti pertanyaan kedua dan ketiga, tolong Ustaz Ahmad disiapkan ya, kemarin yang belum sempat saya jawab. Nah, istiqomah itu adalah proses. Untuk kita bisa menjadi istiqomah tidak tiba-tiba. Ada sebuah proses yang harus kita lewatin. Nah, Abi membagi untuk menjadi istiqomah itu kita melewati beberapa fase. Fase pertama itu kita menjalankan sesuatu untuk bisa istiqomah itu biasanya butuh dipaksa. Dipaksa. Sehingga kita menjalaninya dengan terpaksa. Nah, ini adalah fase 1 ya. Di mana dalam fase 1 ini kalau kita apa namanya benar-benar menjalaninya mungkin tidak mudah, berat tentunya ya. Tentunya berat kita menjalani agar kita bisa istiqomah nih. Nah, di fase 1 atau di fase pertama kita. Nah, fase kedua, ya, ini kalau kita ambilkan contoh misalnya di fase pertama ini kita dulu misalnya awal-awal untuk melakukan satu kebiasaan, olahraga, apa segala macam mungkin dipaksa dulu. Kita untuk belajar Quran dipaksa dulu. Kita untuk belajar bisnis dipaksa dulu. Dulu bahkan makan saja kita dipaksa.
Masuk ke fase 2. Nah, fase 2 ini adalah fase di mana yang tadinya kita itu dipaksa, lama-lama terbiasa, ya. Menjadi kebiasaan. Dipaksa menjadi kebiasaan. Maka lama-lama menjadi namanya terbiasa. Nah, ini fase kedua. Jadi kalau fase pertama itu kita masih terpaksa menjalankan sesuatu ya karena didorong, karena mungkin dituntut, karena mungkin ada reward and punishment yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya ternyata sesuatu yang mungkin tadi terpaksa kalau kita udah lakukan terus-menerus, maka lama-lama itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, butuh waktu berapa lama sesuatu yang dipaksa tadi itu sampai menjadi kebiasaan? Survei itu ternyata eh, apa namanya, ada sebuah survei itu menyebutkan bahwa sesuatu itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan butuh waktu 3 bulan atau 100 hari. Nah, maka kalau kita pengen mengistiqomahkan dalam sesuatu, maka kita butuh menghabiskan 100 hari dulu gitu untuk memaksa diri kita untuk ngerubah sesuatu yang terpaksa itu menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya apa nih? Kita mau ngerubah suatu kebiasaan baik. Saya contoh kebiasaannya misalnya, oh kita pengen diet gitu ya, meninggalkan nasi gitu. Nah itu biasanya pasti di fase-fase awal itu nggak nyaman banget, badan lemes, apa segala macam gitu ya, meninggalkan karbohidrat. Tapi nanti kalau sudah sekian lama nanti dia akan mulai nyaman, biasa, kira-kira gitu. Nah itu namanya terbiasa. Begitu juga dengan puasa. Puasa kan kalau di awal-awal pasti beberapa hari pertama itu masih nggak nyaman badan. Nanti lama-lama jadi biasa. Olahraga pun sama. Begitu juga dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Memaksa diri kita untuk odot, memaksa kita untuk misalnya tahajud, memaksa untuk diri kita untuk semua kebaikan tadi, misalnya sedekah, mungkin kita melakukan hal-hal yang baik yang lainnya, itu mungkin tidak mudah di awal. Tapi kalau kita lakukan secara kontinu, terus-menerus, maka insya Allah dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kita melakukannya dengan cara terbiasa. Nah, ini adalah yang kedua. Fase ketiga, nah setelah dia terbiasa, masuk fase ketiga. Fase ketiga dari yang terbiasa lama-lama menjadi suka. Nah, oke. Kalau kita lakukan hal-hal yang kita sudah biasa, itu kalau kita terus lakukan dan kita menemukan meaning, menemukan pemaknaan, lama-lama kita menyukai, oh enak ya ternyata gitu, ada manfaatnya, badan terasa enak, kalau biasa olahraga, kalau biasa tadi diet, kok jadi enteng badan, biasa ngaji kok hati jadi tentram, ya biasa dengarkan kajian kok rasa-rasanya jadi semakin banyak insight gitu ya. Nah itu biasanya kita akan masuk di situ, di fase ketiga. Nah fase ketiga ketika kita sudah mulai menyukai, kita menjalaninya akan enjoy. Kita menjalaninya akan nyaman. Kita menjalaninya akan nikmat gitu. Kenapa? Karena kita sudah sampai di fase suka. Nah, di fase keempat, maka kita masuk dalam fase namanya cinta. Nah, kita mencintai. Nah, Liting Tresno jalanan saka kulino kalau kata orang Jawa. Jadi yang namanya kecintaan itu kadang-kadang didasari oleh apa? Kulino, kebiasaan. Nah, dari kebiasaan menjadi suka, lama-lama jadi mencintai. Apa bedanya suka dan cinta? Jadi kalau suka itu baru ketertarikan, attraction. Jadi kita hanya baru sekedar, oh saya suka nih gitu. Tapi kalau cinta, itu kita sudah mulai merasakan rindu. Kalau kita nggak melakukan itu kok kayaknya rasa-rasanya ada yang kurang pas gitu. Jadi titik mencintai itu kita sudah titik di mana kita ngerasakan kalau tidak dilakukan ada yang aneh, ada yang nggak nggak nyaman gitu ya. Sehingga kita akan berusaha berjuang, berkorban. Kalau kita udah mencintai itu kan kita rela untuk berkorban. Bahkan kadang mungkin harus bayar, mengeluarkan uang, harus berjuang, tenaga, fisik, waktu, tenaga, kita akan lakukan. Nah, kenapa? Karena sudah sampai di level cinta. Nah, kira-kira begitu. Dan fase terakhir, itu baru masuk ke namanya, kalau udah sampai dengan cinta, maka masuk di fase edik, ketergantungan. Nah, fase ketergantungan inilah biasanya orang sudah sampai di titik istiqomah. Nah, jadi ada 5 fase ini. Jadi kalau sudah kita mencintai dan itu kita lakukan terus-menerus, maka kita sampai di level edik. Edik itu ketergantungan, nggak bisa meninggalkan. Jadi harus ada selalu, harus dilakukan selalu, harus terus dikerjakan gitu. Nah, itu namanya edik ya, atau
sudah sampai di level ketergantungan. Dan disitulah kita akan mencapai titik istiqomah. Sebenarnya di fase keempat, fase cinta pun insya Allah sudah istiqomah. Jadi di sini pun sebenarnya sudah mencintai itu sudah fase istiqomah. Ya, tapi ini adalah sebuah proses. Nah, maka kalau di sini kita tadi terpaksa, biasanya untuk memaksa ini kita butuh mentor, butuh orang yang memaksa, butuh pihak ketiga yang memaksa. Nah, Anda harus punya orang yang memaksa, memantau, mengingatkan gitu. Kalau nggak ada yang maksa, kadang-kadang kita nggak jalan. Biasanya ada faktor eksternal atau butuh trigger. Kalau internal tanpa, ada juga orang yang tidak butuh pihak ketiga, tapi butuhnya ya untuk memaksa ada trigger. Satu kejadian yang membuat kita terpaksa harus melakukan itu. Jadi misalnya apa? Ada yang dia akhirnya karena sakit baru dia akhirnya ke-trigger untuk dia olahraga, diet dan seterusnya. Ada yang ke-trigger karena mungkin dibully, ada yang apa segala macam contoh ya. Ini contoh saja. Nah, ini akhirnya kita akan masuk di fase yang kedua. Kenapa? Karena ada triggernya atau ada orang yang memaksa. Jadi kalau seandainya ada hari ini tidak bergerak, tidak apa namanya berbenah, jangan-jangan karena tidak ada yang memaksa. Nah, tidak ada yang memaksa. Nah, yang kedua, untuk terbiasa setelah ada yang memaksa, agar kita bisa menjadi satu yang tadi kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan, kita sudah ini, maka di sini memang harus menjadi kebiasaan itu harus terfasilitasi, ya. Nah, ada yang memfasilitasi, fasilitasi apa? Ya, terplanning, terjadwal. Nah, jadi kita untuk masuk stage berikutnya, kenapa orang itu gagal dari sesuatu yang tadi ini akhirnya untuk menjadi kebiasaan? Karena seringkali tidak terfasilitasi. Misalnya contoh, oh saya mau olahraga, ya kita harus menyiapkan fasilitas. Apa misalnya sepatu olahraganya, mungkin ada temannya gitu ya. Nah, ini terfasilitasi seperti itu contohnya ya. Terfasilitasi, terplanning atau terjadwal. Nah, dan di sini biasanya kita mulai harus mencari circle. Maaf, ini saya ganti aja. Circle. Nah, circle ini artinya lingkungan. Ya, jadi merubah dipaksa menjadi kebiasaan akan mudah kalau seandainya kita menemukan tadi ada terfasilitasi, circle, dan juga terjadwal. Misal contoh Odots. Di tempat kami, Odots itu benar-benar kita fasilitasi. Quran kita siapkan, apa namanya guru ngaji kita siapkan gitu. Waktunya pun kita jadwalkan gitu. Dan kita siapkan circle. Sehingga apa? Kalau suruh sendirian Odots mungkin banyak yang berat. Belum nyampe 2 lembar udah kayaknya mata berat gitu. Tapi ketika itu dilakukan bersama-sama, akhirnya menjadi nyaman. Olahraga pun kita butuh ada fasilitas, ada circle, ada ini. Ini akan membuat kita masuk ke dalam fase kebiasaan. Nah, kalau kita sudah sampai di fase kebiasaan karena terfasilitasi, nah itulah fase ketiga. Fase ketiga apa? Di fase ketiga ini kita berbicaranya adalah, nah, menemukan pemaknaan. Pemaknaan itu mining. Apa ya? Pemaknaan ya, itu ya kira-kira. Nah, kita atau kesadaran. Nah, ketika sampai di fase ketiga, ketika kita sudah punya circle, punya ini, akhirnya kita, oh maaf, 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 pemaknaan kesadaran ini yang berikutnya. Ini adalah, nah ini di sini. Ada pemaknaan dan kesadaran. Itu di fase yang sini. Sebelum masuk ke fase pemaknaan kesadaran, ada hasil di sini. Suka itu karena ada hasil, ada manfaat. Nah, maka agar Anda sampai di level suka, nah maka kebiasaan yang Anda lakukan itu harus menempatkan hasilnya, ada hasilnya. Hasil itu artinya apa? Contoh olahraga, kegiatan ada hasilnya, apa namanya mungkin diet agak turun berat badannya, terbiasa udah saat itu kita ngerasa kok hati jadi tenang. Nah, itu kita suka akan merasakan. Orang suka itu karena ke-trigger oleh satu benefit, satu hasil gitu. Nah, ketika hasil itu kita jalanin dan sampailah kita di level pemaknaan, karena apa? Contoh gini, saya suka dengan teman saya gitu, dengan lingkungan saya. Hanya sekedar suka, tapi beda dengan pasangan. Oh, saya mencintai pasangan saya. Itu bukan karena ada hasilnya, bukan karena benefit mutualisme saja, tapi ada satu pemaknaan. Pemaknaan yang di situ sampai di level kesadaran kita menyadari betul apa yang kita kerjakan itu dia memang apa namanya kita butuhkan, bukannya semata-mata itu kesukaan gitu ya. Benar-benar kita memanai, kita akan sampai level cinta. Nah, kalau sudah sampai ke level cinta, pemaknaan, dan juga kesadaran, barulah kita bisa sampai ke level ketergantungan tadi itu. Nah, ini sampai di level yang namanya edik atau ketergantungan. Nah, inilah teman-teman fase di mana kita apa merubah dari dipaksa sampai apa namanya menjadi fase ini adalah ini butuh waktu, butuh konsistensi,
Nah, dan pengulangan ketika ini sudah mencapai waktu yang panjang, maka inilah yang akan menjadi apa namanya trigger kita untuk bisa menjadi istiqomah. Nah, proses yang tentu tidak mudah ya, bagaimana kita membawa dari fase satu di mana fase ini kita masih ibaratnya apa namanya dipaksa, terpaksa, nanti kita masuk ke fase kedua, nah kita menjadi kebiasaan, terbiasa melakukan sesuatu, kita masuk fase ketiga gitu ya. Di mana di fase ketiga ini kita sudah mulai menyukai, suka gitu ya. Nah, masuk keempat, masuk kita mana kita fasenya mencintai gitu ya. Nah, inilah fase di mana kita suka sampai nanti kita masuk fase terakhir. Di mana fase terakhir adalah fase di mana kita, nah misalnya sudah bisa istiqomah. Nah, baik. Nah, inilah teman-teman, kajian kita di bagian subuh ini adalah ikhtiar untuk menjadi istiqomah dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita ikhtiarkan. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang terus sama Allah diizinkan untuk istiqomah melakukan satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau ada pertanyaan dan yang lainnya boleh nanti di kolom chat. Nah, ini sekarang saya berikan waktu dulu untuk Ustadz Ahmad, saya kembalikan ya untuk menyampaikan mungkin jika ada yang perlu disampaikan. Nah, setelahnya nanti teman-teman kita akan lanjut di sesi tanya jawab kita. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin untuk berbagi layar. Izin untuk menyampaikan beberapa kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan dari mulai TPA Utsman Lampung, TPA Utsman Batanghari sampai Setaba Utsman Malang. Dan izin saya melaporkan untuk rekap donasi di minggu kemarin itu donasi masuk 7.428.000 sekian. Dan untuk penyaluran donasi di minggu keempat Juli kemarin 4.854.000 sekian. Sehingga sisa saldo di bulan Juni minggu keempat atau di awal bulan Juli ini 774.130 rupiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi untuk support amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyisikan donasinya untuk support Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan, Bapak Ibu bisa
mentransferkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin 0895 1309 perlu saya infokan Bapak Ibu, insya Allah di bulan Muharram ini kita santunan yatim piatu dan juga duafa. Bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan donasinya untuk santunan yatim piatu dan duafa, Bapak Ibu bisa transferkan juga ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan mohon untuk Bapak Ibu yang berdonasi untuk santunan yatim duafa diberi keterangan santunan yatim duafa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan yang belum terjawab di kajian minggu kemarin. Izin saya bacakan, Abi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coach sering merasa kasihan lihat karyawan yang nggak punya mimpi hingga tampak kurang motivasi untuk meningkatkan semangat kerja. Tapi malah introspeksi, jangan-jangan saya pun dilihat orang lain kurang punya mimpi yang lebih tinggi. Bagaimana mengupgrade mimpi untuk karyawan dan untuk diri sendiri, Coach? Baik, Masya Allah ya, ini pertanyaannya nggak mudah ya. Seringkali kita ngerasa bahwa apa namanya kita pengen memotivasi karyawan untuk karyawan kita bisa apa namanya bertambah, bertumbuh dan seterusnya. Tapi ya kita pun harus memotivasi diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa memotivasi eh, diri kita. Sebentar. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ya agar kita bisa oke. Ya, bagaimana caranya kita untuk bisa memotivasi diri kita? Nah, motivasi ini ada dua. Ada yang namanya internal motivation, ada external motivation. Nah, jadi pertama, kalau kita ini mungkin nanti dilihat ya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang nyambung. Ada pertanyaan Mbak Alfi juga. Abi ingin bertanya bagaimana cara memotivasi tim yang mempunyai mental block karena susah sekali memahamkan. Nah, jadi kita bagi dua yang namanya motivasi. Ada internal motivation, ada external motivation. Nah, jadi kita bagi dua, ada namanya internal motivation dan external motivation. Internal motivation itu artinya motivasi yang muncul dari dalam. Ya. External motivasi yang kita butuh trigger dari luar. Nah, jadi seseorang itu ada golongan orang-orang yang dia introvert dan ada golongan orang-orang yang extrovert. Nah, ini sebenarnya tidak pasti seperti ini ya. Masih tidak pasti setiap orang pola pendekatannya sama. Tapi orang introvert itu biasanya lebih membutuhkan yang namanya internal motivation. Orang extrovert dia bisa menggunakan namanya external. Nah, apa perbedaannya? Orang introvert adalah orang yang dia cara menyelesaikan atau dia cara untuk apa namanya memutuskan sesuatu itu lebih banyak menggunakan pendekatan internal. Sementara orang extrovert itu dia cara menyelesaikan atau dia pendekatannya akan sesuatu itu dia lebih banyak menggunakan pendekatan mendengarkan orang lain atau dari pihak eksternal. Nah, karena internal motivation dan external motivation ini berbeda, mungkin tadi kalau ada pertanyaan, kita perlu menganalisa dulu tim kita, karyawan kita, atau diri kita sendiri itu lebih cenderung menggunakan internal motivation atau external motivation. Contoh, dari mana kita cara memahaminya? Kata-kata yang sering digunakan. Ya, nah biasanya internal motivation, orang-orang yang internal motivation itu kecenderungannya itu menghindari derita. Dan berbicaranya lebih banyak masa depan. Sementara orang yang external motivation itu biasanya mengejar kesenangan. Dan bicaranya adalah masa kini. Dia hidup di masa kini. Nah,
Ini kan dua hal yang berbeda. Ini cara sekedar untuk kita menganalisnya dulu. Sehingga kita tahu dulu, oh saya punya tim, atau bahkan diri saya sendiri. Ini kira-kira kita tipe yang mana? Apakah kita tipe yang, apa namanya, lebih uh, internal motivation atau external motivation gitu ya. Nah dari sini kalau kita sudah memahami, maka kalau kita ketemu dengan tim yang dia adalah introvert dan dia internal motivation, kita nggak bisa dari luar kita untuk menyadarkan, memahamkan, itu pasti akan berat. Maka yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita punya tim atau diri kita adalah internal motivation, memang harus berkontemplasi. Kita lebih banyak diskusi, ngobrol, yang arahnya adalah kita hanya misalnya mengarahkan, merekomendasikan dia untuk membaca sesuatu, merekomendasikan dia untuk apa namanya hal-hal yang sifatnya adalah prinsip gitu. Jadi karena orang introvert itu susah sekali untuk bisa dikasih masukan dari luar. Dia harus butuh kontemplasi penyadaran diri. Nah, maka referensi dan literaturnya yang butuh banyak kita berikan ya. Contoh dan apa yang bisa kita lihat, ajak berpikir tentang jauh masa yang akan datang. Jadi berbicara tentang masa depan dan kasih sengsaranya atau deritanya kalau seandainya dia tidak bergerak. Jadi ditakut-takuti. Jadi prinsipnya kalau di sini adalah menghindari neraka. Nah, menghindari neraka. Kalau di sini adalah mencari surga. Nah, ini kan berbeda. Nah, jadi sini yang introvert punishment, extrovert adalah reward. Nah, jadi ini hal yang mungkin kita harus pahami. Sementara kalau extrovert, maka harus kita ajakin ngobrol, ketemu dengan orang baru, apa namanya, berikan gambaran contoh tentang apa namanya orang-orang yang sukses gitu ya. Dan masa kini, hidup di masa kini, real, bukan masa depan, nggak bisa terlalu jauh. Nah, ini dari sini kita bisa melihat apa namanya gambaran ya bagaimana caranya untuk kita bisa memotivasi dari diri kita atau tim kita ya, diri kita atau tim kita. Ini yang mungkin nanti teman-teman bisa apa namanya gunakan untuk memotivasi ya tim kita ataupun diri kita. Nah, apa bentuknya? Beda-beda. Ada yang dimotivasi, kalau kita lihat dari kemarin yang kita bahas, level motivation bisa dibagi dengan 3 ya, level motivasi. Yang paling sederhana, paling bawah itu adalah transaksional, nah personal, dan spiritual. Nah, jadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu itu bisa kita lihat dari 3 level ini. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu itu karena dasarnya adalah materi. Ini namanya basic need. Nah, jadi dalam basic need ini ya kita berbicaranya adalah orang itu pasti nggak yang menggerakkan memotivasinya adalah kebutuhan pokoknya dia, yaitu apa? Ya tadi misalnya butuh makan, butuh materi, butuh pasangan, butuh apa segala macam. Nah, ini transaksional. Yang kedua adalah personal. Personal ini apa? Personal ini sudah berbicara tentang kenyamanan. Kenyamanan tentang growth and ecosystem. Nah, maka ini personal levelnya. Jadi apa yang memotivasi dia untuk mereka bisa bergerak adalah bagaimana mereka bisa bertumbuh, mencari kenyamanan dan seterusnya. Tapi kalau sudah di sini, maka levelnya adalah sudah yang tertinggi, yaitu adalah spiritual. Apa? Motivasinya adalah mencari ridho Allah, ya, cari ridho Allah. Nah, misalnya kalau sudah mulai ibadah, nah dan mencari ridho Allah ini adalah level motivasi yang tertinggi. Nah, kita nggak bisa kadang langsung, Mbak Alfi maupun teman-teman yang lain, nggak bisa langsung membawa orang itu ke level sini. Kalau urusan perutnya belum selesai, kalau urusan hatinya belum selesai. Nah, maka dua ini memang harus diselesaikan dulu. Jadi kalau memotivasi langsung langsung dengan ibadah, dia akan bilang, iya betul, kita pengen beribadah, pengen mencari ridho Allah. Tapi gimana nih yang di rumah belum bisa makan? Tapi gimana nih? Saya nggak bisa bawa pulang uang. Nah, itu masih sering menjadi blok gitu. Nah, ini poin pertama ya dalam konteks memotivasi. Jadi kita harus kadang tahu dulu, oh basic need-nya bisa terpenuhi, cari kenyamanan baru kita ajak dia untuk lebih tinggi. Meskipun pelan-pelan kita harus tetap mengajarkan bahwa semua itu harus bernilai ibadah. Jangan sampai kita menjalankan kehidupan tanpa nilai ibadah. Poinnya di sini. Nah, lalu ada tantangan. Apa obstacle-nya? Obstacle-nya, hambatan besarnya adalah tadi yang disebut dengan Mbak Alvin namanya mental block. Nah, mental block ini kemarin kalau ditanya gimana cara menyelesaikannya ya balik lagi self leadership. Nah, ini yang kemarin materi-materi yang beberapa hari lalu, beberapa pekan lalu udah kita bahas terus tentang mental block dan juga tentang traumatik dan lain-lain. Nah, apakah perlu dicari? Apa yang perlu dicari? Ya dicari penyebabnya. Sebabnya apa? Kenapa kok dia sampai kena mental block? Kira-kira begitu. Apa yang menyebabkan sehingga solusinya adalah apa? Ya kemarin belajar tentang self leadership. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan kalau nggak salah 4 atau 5 pertemuan terakhir kita banyak membahas tentang self leadership. Untuk apa? Mengatasi mental block, mengatasi untuk bagaimana kita tidak berkembang. Baik. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan tadi yang dilihat ya, pertanyaan dari Mbak Alfi. Silahkan lanjut, Mas Ahmad.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Coach. Izin bertanya, ketika kita sudah paham dengan self leadership kita, dan kita paham apa dan kemana tujuan kita, namun ternyata kita berada di lingkungan dengan orang-orang yang tidak punya energi untuk lebih maju atau satu visi misi. Mungkin mereka sudah bertemu batas cukup, tetapi saya masih ingin terus maju. Sehingga ketika berada di lingkungan seperti itu, justru hal itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk saya bergerak maju dan berkembang. Karena tanpa sadar berada di antara mereka membuat saya tertahan untuk terus maju. Sedangkan saya belum bisa untuk lepas dari lingkungan itu karena di lingkup perusahaan. Apa pilihan terbaik yang harus saya lakukan, Coach? Ya, yang pertama divalidasi dulu. Benar nggak sih sebenarnya lingkungan ini tidak membuat kita untuk maju? Karena banyak kadang-kadang kita ya di dalam konteks menilai ada juga judging atau adjustment ya. Jadi artinya kita kadang menilai sesuatu itu belum tentu objektif ya. Jadi maka apa yang pertama kali kita harus lakukan? Pertama kita validasi. Benarkah lingkungan kita ini dia tidak mendorong kita untuk maju? Benarkah lingkungan kita ini apa namanya membuat kita tidak berkembang? Itu perlu kita cek dulu. Jangan-jangan sebenarnya mentality kita yang seringkali menghakimi semua hal di dalam lingkungan kita itu yang salah. Itu dulu untuk divalidasi. Jangan sampai nanti kita pindah ke lingkungan baru ternyata terulang lagi gitu lagi, terulang lagi gitu lagi. Oh, berarti problemnya bukan di lingkungannya, tapi problemnya ada di kita. Nah, saya seringkali begitu. Kenapa kok saya diberi lingkungan seperti ini? Introspeksinya karena sudah di level kesadaran ya. Kenapa ya Allah kasih saya lingkungan seperti ini? Itu menjadi suatu gambaran penting untuk kita gitu ya. Nah, kalau memang sudah terbukti, oh iya sudah valid, yang merasakan bukan cuma kita aja, tapi banyak orang lain juga merasakan di lingkungan itu bahwa lingkungan ini toksik atau lingkungan ini tidak membuat kita bisa berkembang, ya maka solusinya adalah mulai untuk kita membangun circle-circle baru di luar yang bisa membuat kita berkembang. Misal contoh, oke di perusahaan kita nggak bisa berkembang, apa sih kira-kira potensi yang kita miliki? Nah, di luar perusahaan bisa kita optimalkan. Misalnya contoh, oke deh di perusahaan karena saat ini saya sedang mengabdi, ada amanah tanggung jawab yang harus saya kerjakan dengan baik di sana, ya saya kerjakan gitu ya. Nah, misalnya di luar, misalnya kita mengerjakan apa? Misalnya ada sesuatu yang memang kita mampu, misalnya kita suka menulis, ya kita latihan menulis, kita suka public speaking, kita buat konten, dan seterusnya di luar dari jam kerja. Nah, itu boleh apa enggak? Nggak apa-apa, kita coba trial gitu. Untuk kalau kita misalnya pengen bertumbuh juga gitu. Tapi kalau seandainya Anda punya kemampuan, saran saya adalah apa? Kalau Anda memang punya kemampuan, maka bawa arah perusahaan Anda menjadi lebih baik. Walaupun kita hanya employee, hanya karyawan. Saya pernah bekerja di satu perusahaan, yang di perusahaan itu saya ngerasa lingkungannya kurang optimal, kurang bagus. Apakah saya menyerah langsung saya keluar? Enggak, saya berusaha dulu. Allah kan nggak mungkin salah naruh saya di sana. Maka apa yang saya lakukan? Saya coba berusaha benahi, saya coba perbaiki, saya coba untuk optimalkan gitu. Nah, sehingga ketika coba saya optimalkan, ternyata betul, ternyata Masya Allah, ternyata memang ada butuh kepemimpinan dan leadership. Ya, bukan hanya personal leadership, tapi sudah mulai masuk ke organization leadership. Nah, ketika kita tata, kita benahi, ternyata lingkungannya berubah menjadi lebih baik. Karena Masya Allah luar biasa. Jadi artinya kita tidak salah ditaruh di dalam satu lingkungan atau satu apa namanya kantor atau perusahaan. Tapi saya juga pernah ada satu lingkungan yang community di mana di titik itu saya berusaha merubah, saya sudah nata apa segala macam, tapi memang nggak sanggup, nggak kuat. Artinya nggak kuat artinya apa? Kebijakan di level apa namanya yang lebih tinggi itu sangat tidak memungkinkan dan tidak mendukung untuk saya apa ya namanya menata lebih baik lagi. Akhirnya apa ya? Saya memutuskan kalau memang tidak bisa saya ubah, maka saya pindah. Karena begitu. Seperti Rasulullah ketika tidak mampu, bukan tidak mampu ya. Pada saat awal mencontohkan ketika di Mekah itu merubah ternyata terlalu berat, bahkan diancam dibunuh dan seterusnya, maka Rasulullah hijrah. Pindah ke Madinah dulu. Barulah nanti ada Fathul Mekah. Nah, itu yang saya lakukan. Ketika sudah tidak memang memungkinkan, maka ya kita hijrah. Saya hijrah dulu. Saya coba untuk eksplorasi dan seterusnya, baru nanti kita bisa, ya kayak tadi, mungkin membawa kebaikan di tempat di mana kita bisa menata yang lebih baik. Nah, ini opsional yang bisa kita lakukan. Nah, tapi yang pertama, jangan langsung kita menghakimi lingkungan kita. Karena Allah nggak mungkin kebetulan berada di sana. Ya. Nah, maka apa? Usaha dulu untuk semaksimal mungkin kita benahi. Tapi kalau kita memang sudah tidak mungkin membenahi, memberi dampak yang positif, maka nggak apa-apa. Kalau memang kita terpaksa harus memutuskan untuk pindah atau hijrah. Kira-kira begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Coach. Bagaimana cara untuk mendeteksi atau mengetahui kalau kita sudah istiqomah di jalur kebenaran? Takutnya kita sudah merasa bahwa kita istiqomah, ternyata selama ini kita istiqomahnya di jalan yang salah. Ya, istiqomah di jalan kebenaran itu gampang, hati kita bisa mengetahui kok. Kita tuh istiqomah.
Artinya gini kan, sebelum kita bicara dengan istiqomah di awal, pasti kan kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita melakukan sesuatu itu ternyata membuat kita semakin dekat dengan Allah, nah itu kata kuncinya. Kita melakukan sesuatu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka insya Allah itu adalah kebaikan dan kebenaran. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu ternyata membuat kita ternyata semakin jauh dari Allah, maka itu keburukan. Nah, jadi kalau ditanya apa indikatornya atau mendeteksi, mengetahui kalau kita sudah istiqomah di kebenaran adalah hati kita, diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin menjauh. Nah, itu simpelnya. Kenapa? Karena istiqomahan tadi dalam rangka untuk apa? Dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi gambaran. Maka antum belajar, ikut seminar, workshop dan seterusnya. Tanya, oh aku dengan belajar istiqomah belajar ini membuat saya semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Antum misalnya berbisnis, istiqomah berbisnis. Kira-kira dengan berbisnisnya semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah? Antum misalnya beribadah, dengan ibadahnya itu semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah? Loh, kok beribadah kok bisa semakin jauh? Karena ada amalan-amalan yang kadang ternyata bukan amalan-amalan yang itu di apa ya namanya disyariatkan yang tuntunannya jelas. Ada juga yang kadang-kadang yang memang tidak jelas sehingga kadang kita melakukan kok membuat kita malah semakin jauh kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita ini. Apakah kita menjadi lebih baik, apakah kita menjadi lebih buruk? Itu secara ukuran. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Lanjut, Ustaz Ahmad. Baik, pertanyaan selanjutnya. Maaf coach, kalau kita cari tim fokus ke akhlaknya dulu atau kemampuan teknisnya dulu. Kalau ada bagus, teknis kurang, sebaiknya bagaimana ya, Supron? Baik, Mas Allah. Kalau kita cari tim, fokusnya mana dulu? Akhlaknya dulu atau kemampuan teknisnya dulu? Karena cari yang pertama dicari adalah akhlaknya. Nah, jadi rekrut akhlaknya, rekrut attitude-nya, lalu training keahliannya. Nah, maka bagaimana solusinya? Kalau adabnya bagus tapi dia kurang maka ya kita mau nggak mau training dia. Kita training, kita latih. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi apa yang dilakukan? Pertama, tetap rekrut attitude atau akhlaknya. Nah, maka apa bagaimana kita memprofesionalkan orang-orang yang taat gitu ya. Kalau di perusahaan lain mungkin ada bagaimana membuat taat orang-orang profesional ya. Tapi kalau kita dalam konteks ini lebih mudah untuk kita bagaimana merekrut orang-orang yang secara attitude baik ya. Secara attitude dia bagus. Tapi bukan berarti dia kosong secara skill. Nah, jadi kan kita kan melakukan proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen kan ada parameternya. Nah, urusan akhlak, urusan apa namanya adab dan attitude itu dia memang porsi lebih besar dibandingin dengan skill, tapi bukan berarti kosong. Maka kalau bisa dicari apa? Dicari orang-orang yang memang dia akhlak dan attitude-nya bagus, tapi di sisi lain dia punya skill, walaupun mungkin skillnya masih minim. Nah, disitulah kita mentraining, melatih. Kalau dia masih nol sekali juga secara skillnya, maka proses pembelajarannya akan sangat panjang. Nah, maka pada saat kita merekrutmen, tetap aspek-aspek kompetensi, aspek-aspek skill itu tetap kita cantumkan di dalam apa namanya rekrutmen kita sehingga dia akan apa namanya bisa kita pada saat orang mendaftar itu bisa kita review kira-kira skillnya dia mumpuni atau tidak juga bukan berarti diabaikan tapi diprioritaskan memang akhlaknya kira-kira begitu. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, silahkan. Bagaimana ngerubah introvert jadi extrovert? Nggak bisa. Introvert jadi introvert itu sudah bawaan orang, bawaan lahir. Westi. Jadi artinya orang-orang memang ada orang yang memang dilahirkan introvert dan ada orang yang dilahirkan dia ekstrovert. Nah, karena introvert dan extrovert itu sudah kayak bawaan orang tidak bisa dirubah. Nah, coba contoh, tebak, Abi introvert atau extrovert? Coba tebak. Nah, coba di kolom chat. Nah, ini kan jumlahnya udah ada 115 nih. Coba di chat aja, introvert atau extrovert menurut teman-teman. Ada yang bilang introvert, ada yang bilang extrovert. Wah, introvert dan extrovert ya seimbang kayaknya. Ada yang bilang ambivert. Oke, yang bilang Abi extrovert apa dasarnya? Kenapa kok bilang Abi extrovert? Dasarnya apa? Ngelihatnya apa? Nah, ini mungkin nanti kita biar teman-teman paham introvert dan extrovert itu seperti apa. Kenapa sih kok bilang, oh kayaknya Abi Ridwan itu kayaknya extrovert atau Abi Ridwan itu kayaknya introvert? Kan pasti ada dasarnya. Nah, extrovert karena apa? Introvert karena apa? Oke, asli. Karena Abi sering cerita guru-guru. Oke, terus karena sering cerita guru Abi ya. Oke, terus lebih banyak cerita masa depan. Oke, suka kasih motivasi orang dan ramah.
banyak ketemu orang. Saya sering oke, ya, masa depan. Oke, introvert dan extrovert. Baik. Nah, jadi banyak yang mungkin melihat bahwa orang itu ekstrovert atau introvert hanya dilihat dari kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, banyak melihat dari segi aspek dia orangnya suka ngobrol atau tidak, banyak hanya ngelihat dari sisi dia punya kemampuan untuk bersosialisasi dan public speaking atau tidak. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi secara personality gitu ya, Abi itu introvert. Introvert itu artinya orang yang sebenarnya lebih, kalau tadi ada yang bilang extrovert, sebenarnya mungkin karena ngelihat aspek ketika ngelihat, oh kemampuan berbicara dan seterusnya. Tapi sebenarnya introvert. Nah, introvert itu, apa namanya, bukan hanya semata-mata visualnya dilihat orangnya pendiam atau banyak bicara. Enggak, orang pendiam ada yang ekstrovert, orang banyak bicara juga ada yang dia introvert. Orang yang, apa namanya, jadi nggak bisa dilihat hanya dari sisi bicaranya. Tapi kalau misalnya yang banyak sudah mungkin interaksi sering bareng, kita akan tahu bahwa orang introvert itu dia memang di titik tertentu dia butuh me time lebih banyak gitu. Orang extrovert dia akan cari teman terus, bareng terus, nggak bisa ketinggalan dengan orang. Nah, ini contoh ketika kita berbicara tentang introvert dan extrovert. Memang ada ambivert, di mana ambivert ini dia tidak ternampak, sisi extrovert dan introvert itu dia beririsan sangat besar sekali sehingga dia memiliki dua sisi atau memiliki dua apa personality dari orang introvert dan juga extrovert gitu. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Nah, maka nah ini ada yang bilang kalau di luar mimbar Abi pendiam. Ya, nah maka dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa dalam konteks nanti memahami diri kita, bagaimana cara kita mengambil keputusan, apa yang membuat kita jadi termotivasi gitu ya. Nah ini yang kita akan pemahami. Nah ketika kita sudah tahu, oh saya di introvert atau extrovert, saya nggak bisa ngerubah sisi introvert saya menjadi extrovert, nggak bisa. Jadi artinya eh, dulu yang minderan, dulu yang nggak berani apa segala macam itu sebenarnya bukan karena faktor extrovertnya gitu, tapi lebih karena memang dampak dari sisi introvert. Kadang-kadang seringkali kita jadi apa namanya banyak overthinking, banyak pendiamnya, banyak apa segala macam. Nah itu bisa di apa ya namanya bisa di treatment untuk kita lebih dari insecure menjadi pede, menjadi kita apa namanya percaya diri itu bisa kita latih. Tapi tidak merubah introvertnya gitu. Nah, jadi artinya kalau tadi ada yang bertanya, bisa nggak kita merubah introvert ke extrovert? Sebenarnya nggak bisa. Atau sebaliknya extrovert menjadi introvert juga nggak bisa. Ada orang extrovert yang sering ngomong banyak apa segala macam, tahu-tahu santai, someday dia diam aja kan ada masalah gitu. Itu sebenarnya bukan dia menjadi introvert, bukan. Dia tetaplah seorang extrovert yang sedang punya masalah, ya kan gitu. Karena kita nggak bisa merubah itu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengenal diri kita. Nah, kalau kita sudah kenal diri kita, apa? Mengoptimalkan potensi terbaik kita, kita terbaiknya di mana potensinya? Kayak saya sebagai seorang introvert, seringkali suka dengan ngulik data, analisa, apa segala macam. Nah, itu saya optimalkan. Saya gali terus kayak di situ. Kontemplasi dengan diri, pemahaman, belajar gitu ya. Nah, kalau tadi konteksnya saya banyak bercerita tentang guru-guru saya dan seterusnya, memang betul. Karena memang mau introvert, mau extrovert, tetap harus belajar kepada guru, kepada apa. Bukan berarti kita nggak ini. Nah, cuman ketika memutuskan, artinya ketika guru saya menyampaikan atau Pak Nah menyampaikan, saya nggak bisa langsung mentah-mentah langsung memutuskan. Tapi apa? Butuh kontemplasi. Oh, ada informasi, ada masukan, ada apa dari guru saya. Saya pasti butuh waktu tenang dulu untuk benar-benar berkontemplasi, dipikirkan matang, benar. Sehingga kadang orang ekstrovert dan introvert itu bedanya gini. Ekstrovert itu dia memutuskan dulu baru berpikir. Kalau orang introvert berpikir dulu lama baru memutuskan. Kayak gitu. Jadi kalau extrovert, oh iya ayo jalan. Pas dia jalan, ya iya iya ini gimana, itunya gimana. Itu extrovert biasanya. Kalau introvert itu biasanya dia mikir dulu lama. Nah kalau sudah dipikir panjang, oh ya sudah oke. Maka kita jalan. Maka introvert itu dia ketika memutuskan sesuatu biasanya dia sudah melalui proses panjang pemikiran. Nah kadang-kadang dampaknya sisi negatifnya jadi sering lambat. Sering kali apa namanya ada peluang, ada opportunity, ada apa itu nggak segera tereksekusi. Mau berubah kebanyakan mikir gitu. Kenapa? Karena introvert itu banyak kontemplasinya. Nah, tapi sisi extrovert kelemahannya kadang-kadang akhirnya apa gegabah, nekat gitu sehingga banyak hal yang kadang-kadang tidak apa namanya tertata dengan baik. Nah, ini kan sama-sama saling bisa melengkapi. Nah, jadi tidak perlu kita merasa bahwa oh kayaknya aku harus berubah deh dari introvert menjadi extrovert atau aku ekstrovert menjadi introvert, nggak perlu. Tapi bagaimana mengenal? Saya sebagai seorang introvert mengenal diri saya. Oh, saya kelemahannya di mana? Kelemahan saya misalnya lebih suka menyendiri, lebih suka ini apa segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Maka apa? Harus bersosialisasi, harus latihan untuk beradaptasi, harus ini. Nah, ini kan sebuah proses untuk dilatih, tapi kelebihan-kelebihan itu diasah, dioptimalkan. Nah, jadi
kita mengenal diri kita itu tujuannya salah satunya nanti untuk mampu mengoptimalkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Nah, kira-kira begitu. Insyaallah. Tapi ada lagi, nah karena sering bertemu dengan orang yang sefrekuensi, insyaallah betul sekali. Oke, nah, karena coach sudah bilang suka bercerita kepada orang. Oke, ya. Suka apa namanya, suka sharing, suka cerita itu sebagai satu apa ya namanya. Orang introvert itu juga ada tuh yang suka sharing gitu. Nah, cuman memang biasanya skalanya itu yang berbeda-beda. Sharingnya itu biasanya gini. Orang introvert itu lebih memilih sharing kepada orang yang sudah dikenal. Jadi, contohnya ada orang extrovert, extrovert. Kalau extrovert itu dia kenal nggak kenal, baru ketemu udah serius tuh ngomong panjang lebar. Tapi kalau orang introvert dia akan sharing cerita apa segala macam di lingkungan yang dia sudah ngerasa apa ya namanya safety gitu, aman gitu. Jadi dia akan ngerasa lebih lebih nyaman ketika dia cerita kepada orang-orang yang dia sudah kenal. Kira-kira begitu, itu contoh sederhananya. Nah, sering dikatakan nggak jelas sama suami gara-gara Abi. Nggak apa-apa. Jangan-jangan suamimu juga nggak jelas kan? Bercanda ya. Nah, jadi ambivert itu bukan nggak jelas. Ambivert itu karena dia dominan, apa namanya, bisa mengcover dua-duanya, justru malah menurut saya bagus karena bisa beradaptasi untuk menyesuaikan, tinggal memahami ketika kita kondisinya butuh mengoptimalkan sisi extrovertnya seperti apa, butuh mengoptimalkan sisi introvertnya seperti apa, kapan waktunya. Kira-kira begitu. Salah, alhamdulillah. Kira-kira mungkin itu. Ustaz Ahmad, masih ada lagi pertanyaan atau tidak? Sudah tidak ada, Abi. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, sahabat sekalian, ya semoga ada manfaat dari kajian kita ngopi pagi hari ini, ya. Semoga Allah selalu tuntun kita menjadi lebih baik lagi, dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah seperti materi kita di pagi hari ini, ya. Insya Allah bulan Juli ini nanti kita akan mulai masuk di organization leadership. Bagaimana memimpin, konteksnya adalah organisasi kecil kita. Mulai dari memimpin organisasi keluarga, dan nanti akan memimpin organisasi dalam konteksnya adalah bisnis ataupun profesi di mana tempat Anda bekerja. Nah, maka kita akan masuk nanti di level yang kedua. Jadi, tahapan ini harapannya dari dependent Anda sudah menjadi orang independen. Karena leadership, self leadership itu adalah mendorong orang dari yang tadinya dia masih dependent menjadi independen. Dari yang tadinya kalah, tersabotase, mental block dengan dirinya sendiri, maka dia sudah mulai bisa merdeka, bisa memenangkan dirinya, tidak tersabotase lagi. Nah, kalau sekarang berarti harapannya, Abi, ya setelah beberapa kali pertemuan membahas self leadership, teman-teman semuanya sudah mempunyai kemenangan atas dirinya. Nah, sekarang mampu berdamai dengan dirinya sehingga kita akan masuk nanti di pertemuan di bulan Juli ini mengenai organization leadership. Bagaimana memimpin keluarga, bagaimana memimpin perusahaan, bagaimana memimpin organisasi. Ya, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat kepada kita. Semoga hari ini ya teman-teman dimudahkan dalam segala urusannya. Semoga dari kopi pagi ini menjadi wasilah semangat ya untuk kita berkarya lebih baik lagi, ya, berikan yang terbaik. Jadikanlah apa yang kita kerjakan hari ini niatnya kita jadikan sebagai niat ibadah yang terbaik. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita hari ini, dan semoga Allah ridha dengan kita semua. Dan semoga Allah buka pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah beri kemudahan, yang sempit dilapangkan, yang susah dimudahkan, yang sakit disembuhkan, ya. Yang ada hutang semoga dilunaskan, yang semuanya punya hajat semoga dikabulkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Afwan, mohon maaf apabila salah kata, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi, mohon dimaafkan. Doa bil doa, doakan Abi, keluarga juga, ya, orang tua Abi, baik di Lampung, di Jakarta, dan ini alhamdulillah orang tua Mbak Otung Mbak Ati lagi jadi di Malang juga. Doakan kami semua sekeluarga, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk materinya di kajian ngopi pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6, mari kita tutup kajian ngopi pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Rita. Ya, aduh. Kepencet, Bu. Iya.